Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channelnya Liana Dwi Muhammad. Jadi kali ini aku lagi di Panti Tunanetra di Cimahi, Bandung. Kita lihat keseruannya gimana ya. Tapi mau mudiknya jauh, semangat soalnya sekarang lagi pada macet-macetnya. Oke, Ratna. Apa pesan-pesannya buat Apa ya? Bingung saya. Oke, Maya. Ada pesan-pesannya buat teman-teman semangat. Udah berapa lama di panti? Ingat baru kemarin hari Jumat. Kenapa nggak mudik? Nanti hari Minggu mudik. Oh, hari Minggu mudik. Asik. Ini pada mudik nanti. Ya, besok. Pulang. Asik, alhamdulillah. Minal aizin wal faizin ya. Salam juga buat keluarga. Oke. Halo, ganteng. Hai. Kita kenalan dulu satu-satu. Ini siapa namanya? Oh, nama saya Mr. Irman. Pak Presiden Muhammad Fajar. Udah berapa lama tinggal di panti? Saya udah 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Berarti bentar lagi mau 3 tahun ya? Ya, bulan September. Kalau Mas Fajar? Sama saya juga pulang pergi. Oh, pulang pergi. Rumahnya di mana, A? Saya di Lui Gajah. Oh, Lewi Gajah. Oh, deket lah ya, nggak terlalu jauh. Oke, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman tunanetra di luar sana? Kasih semangat atau apa gitu? Menurut saya sih semangatnya adalah tetaplah selalu beribadah dan selalu bersedekah. Ayo camat, apa aja pesanan Apa yang mau disampaikan? Dan mungkin terima kasih saya ucapkan pada keluarga Wiwi dan Singapura yang telah berkunjung ke tempat ini, dan untuk teman-teman dimanapun berada tetaplah bersemangat dan jangan menyerah dengan keadaan ini. calon Pak Camat Bagja Iskandar. Nah, giliran kamu ini. Kalau kata saya sih tetap percaya diri, jangan malu itu. Kita harus buktikan sebagai tunanetra kita tuh bahwa bisa seperti yang lain. Itu aja sih, semangat, salam satu jiwa tunanetra. Di panti mau pada bukber. Tuh. Kita lihat. Ini kita yang siarannya rezekinya besar ya. Bisa. Iya, nanti masukin dulu ya. Sok, apa lagi mau bicara apa lagi? Nah, kemudian nanti fitrah, kenapa yang populer itu istilahnya fitrah? Karena Nah, ini dia yang paling seru. Gimana sih cara mereka menggunakan handphone? Aku tuh penasaran banget. Yuk kita lihat. Coba lihat. Di handphone kakak juga bisa kalau mau. Soalnya kan aplikasinya dia third party, jadi untuk umum sebenarnya. Oh, ada aplikasinya. Iya, ada. Visibility Aid apa gitu ya Ya, kan? di Google tuh rangkaian fitur aksesibilitas namanya. Keywordnya tuh di Play Store.
Kalau Fajar nggak kelihatan karena screennya udah Ya, ini retak. screennya Kalau retak. si Imran itu dia bisa jelas. Ini ya. betul. Nah, ini juga jadi salah satu kegiatan para anak-anak panti. Jadi meskipun mereka tidak bisa melihat, tapi tetap bisa menggunakan handphone kayak gini ya guys. Jadi memang ada fiturnya, aplikasinya tuh tentang accessibility gitu. Jadi kalian bisa pilih di situ tuh ada talkback. Jadi dia ada suaranya. Terus bisa pijit-pijit gitu. Memang dikhususkan untuk yang tunanetra gitu. Kedengeran tuh suaranya. Kalau nulis dari kanan ke kiri begini. Kalau baca dari kiri ke kanan begini. Kalau kita kan bacanya dari kanan ke kiri. Iya. Lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu seayat. Itu cara ngebedainnya gimana alif batanya gitu. Terus Alif batanya ini begini. Ini kan ada yang namanya itu Rigel itu ada ya terdiri dari 6 titik. Nah, dari 6 titik itu nanti di random mau misal bikin huruf A, huruf alif misalnya. Tinggal di titik satunya. Nah, kalau lam ini yang pertama ini lam 1 2 3. Gitu. Di dalam satu kotak itu ada 2 baris begitu ke bawah. Terdiri dari 6 kolom kiri kanan. 1 2 3 4 5 6. Nanti tinggal ya, ini lam, ini alif, fathah yang titik 2, ini nun. Alif itu titik 2. Ya, alif titik 1. Tapi ini lagi berada di posisi fathah kan pendek. Yang bagian mad pendeknya kan la gitu. Nah, ini titik 2. Kalau ini nun 1 3 4 5. Ini sama baris pemisah atau baris mati itu sukun titik 25. Baru dikasih spasi ya lewat aja satu kolom gitu dikosongin. Jadi kalau cara tahu akhir ayatnya gimana? Saya akhir ayatnya di sebelah sini nanti tadi. Tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Nah ini ada yang dikasih tanda hampir penuh. Di sini di titik 2, 4, 5 dan 6 lewat satu pasti. Terus dikasih tanda angka. Nah bedanya perbedaan huruf alfabet biasa dan tanda angka. Tinggal misalkan angka 2 misalkan. Misal angka 2 teh B itu kan titik 1 2. Nah, kalau mau bikin angka 2 tinggal ditambah tanda angka aja 3 4 5 6 lalu angka B yang tadi gitu. Nah, ini lagi di ayat 92 ini. 92 ini titik 24 yang ini nih. Ini yang ini. Ya. Ayat selanjutnya berarti. Iya. Nah, ayat selanjutnya tinggal ke bawah aja. Kesininya ada nggak tahu ada disclaimer apa ini seputar hijayahnya. Ya. Gitu. Biasanya kalau belajar Al-Quran dari kelas berapa? Bergantung kapan dia datang ke sekolah khususnya. Bervariasi, ada yang kalau saya ada dulu dari umur 13 tahun. Cuman kalau dari waktu ini tingkat kemahirannya bergantung pada tingkat kemampuan anaknya masing-masing. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Kalau saya 1 minggu alhamdulillah baca tulis sudah lancar. Juga yang 3 bulan. 3 bulan baru bisa baca gitu ya. 3 bulan, 3 tahun juga ada. Setahun. Kalau saya ini alhamdulillah 2 minggu jadi. 2 minggu bisa baca Al-Quran. Karena alhamdulillah itu karena kan diajarin pertamanya itu dari cara nulisnya nanti dilihat sama yang awal baru. Terus nanti langsung bacanya mereka yang nulisnya, nanti kita yang bacanya apa yang mereka nulis kita baca gitu. Wah, keren.
kalau bisa dilihat ya teman-teman, ini kalau Al-Quran Braille itu kayak gini tuh. Jadi kalau kita kan mungkin segini tuh bisa buat satu Al-Quran, tapi ini per juz karena emang tebal banget dan tuh bisa dilihat. Lengkap sama terjemahannya. Dia cuman kayak memang bacaan Braille kayak gini, tapi buat teman-teman yang belum tahu Al-Qur'annya seperti ini. Jadi mereka apa tuh belajarnya dari titik-titik ini yang tadi dijelasin, tapi kalau kita kan dari kanan ke kiri kalau Al-Qur'an, tapi mereka sama aja semuanya dari kiri ke kanan. Gitu yang saya tahu. Kalau ini tuh yang nyiptainnya namanya siapa, tahu nggak yang nyiptain Braille? Nah, dia dari Prancis di tahun berapa ya? 1904 sekian lah ya, 19 sekian. Nah, dia nyiptain ini. Jadi semua tulisan dan termasuk Al-Qur'an dibikin juga braille-nya kayak gini. Memang cetakannya juga khusus kayak gini. Jadi per juznya itu memang tebal kayak gini tuh. Masya Allah, saya aja pegangnya susah banget. Ya pasti kalau belajar bisa juga sih, tapi nggak tahu belajarnya pasti kayaknya lama banget. Tuh. Lihat. Masya Allah. Oke, sekarang coba cara nulisnya gimana? Siapa? Imran. Contohin kalau cara nulis. Irman. Oh, cara nulisnya. Irman. Ntar dulu kita cari dulu ini Kertasnya ya. Oke, caranya ini nama alatnya apa? Riglet sama pen. Riglet sama pennya. Ini tuh pennya ada. Tuh. Nah, jadi kalau kita cara nulis itu dari kanan misalnya nih. Tulis kita tuh nama siapa misalnya nih. Nama coba Liana coba. Oh, Liana. Jadi kita tulisnya kayak gini. Liana Udah, coba dilihat hasilnya gimana. Bacanya dibalik ya. Nah, kayak gini dari kiri. Liana. Oh. Dari Titiknya kiri ke sebutin. kanan. Titiknya sebutin. Titiknya itu kalau L itu kan 1 2 3. Jadi yang ini 1 2 3 ke atas. Kalau I itu udah kayak gini, yang titik ini nggak di tengah-tengah sini sama di ujung sini. Itu I 42 disebutnya atau 24. Nah, kalau yang ini mana sih yang kalau A-nya kan ini titik 1 nih di sini. Oh, A cuma titik 1. Ya, kalau N-nya itu dari sini 1 4 5 3. Nah, ini atau enggak 1 3 4 5. Itu titiknya. Nah, kalau ya kan tadi ini N-nya terus A lagi ke sini. Itu. Terus bacanya dibalik gitu. Jadi kita bacanya dari sini. Liana. Kalau misalnya nggak habis, ngambil ke bawah sininya gitu. Oh, jadi bawah situnya tuh buat kalau habis gitu ya, atau bisa langsung nulis satu kalimat juga ya, berarti bisa kalau kertasnya gede gitu ya. Iya. Irman, teteh mau tanya dong, suka dukanya jadi tunanetra apa? Dukanya dulu deh, kita ngobrol dukanya dulu. Oh, dukanya ya. Irman sama Fajar, satu-satu. Irman dulu. Kalau saya dulu pas saya udah tahu tunanetra ya, saya langsung terima aja keadaannya gitu. Jadi langsung terima aja, oh saya udah ditakdirkan kayak gini, mungkin ya udahlah langsung bersyukur saja, alhamdulillah gitu. Jadi nggak pernah sirik nih sama Ya, teman-teman yang lain. enggak, karena ya setiap ada takdir kan kita harus selalu bersyukur, itu yang paling utama. Kalau Fajar? Mungkin satu hal ya, salah satunya mungkin ya, kalau mau disebut mah banyak ya, cuman diantaranya mungkin dari penilaian tentang persepsi orang-orang terhadap khususnya kaum tunanetra ini, kebanyakan tentang pengetahuannya sih. Contoh misalkan seperti yang basic kayak tahu duri nggak sih, padahal kan kita juga nggak seperti itu amat ya, pengetahuan kita masa duri saja kita tidak kenal, tidak tahu, tidak merasakan gitu. Mungkin
persepsi yang seperti itu gitu, apalagi untuk menyangkut hal-hal yang lain, eh, nantinya mungkin untuk dunia kerja, untuk yang lebih jauh-jauh lagi mungkin yang seperti itu sih, persepsi masyarakat umum yang mungkin yang harus lebih di apa ya, ditingkatkan. ya lebih sosialisasi kali ya, ya lebih awareness lagi mungkin dari diri kitanya juga mungkin ya, dari diri saya mungkin khususnya mungkin harus banyak mengeksplor lagi. Ya kalau saya ada lagi sih itu, kalau dalam penilaian awas masyarakat juga di tunanetra itu ada yang paling utama, ada penampilan harusnya itu. Jangan pengetahuan emang harus didahulukan sebenarnya. Jadi kita juga harus bisa menampilkan terbaik, penampilannya harus selalu dijaga gitu. Ya betul 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 betul. Betul kan? Tapi intinya mah Pak Presiden tanya ke camat, terus pernah nggak sih punya keinginan gitu kayak misalkan pengen banget apa tuh ngelihat sesuatu yang nggak bisa kalian lihat gitu, apa misalkan nih kalau kita kan kayak pengen jalan-jalan ke gunung karena pengen lihat pemandangan. Nah, itu betul. Kalau Saya kalian sih- gimana? Saya sih ada ingin tuh kelihatan dari kata saya itu dalam pemikiran saya tuh ingin jadi awas biar jadi polisi gitu. Pemikirannya kayak gitu, biar ada pemikiran ingin lihat pemandangan apa sih? Pemandangan. Nah, itu pemandangan. ya pemandangan gitu, kayak bisa naik gunung gitu. Pernah dengar ini nggak, Puncak atau Pangalengan? Puncak pernah, Pernah ke sana? belum. Belum. Fajar pernah ke sana nggak? Dengar sering, Tapi belum pernah ke sana. belum pernah kalau main secara langsung. Ya, belum. Sama saya juga belum. Tapi saya sih pernah sih naik Gunung Halu, tapi saya. Oh, Gunung Halu. Tapi itu bareng-bareng sama di naik Gunung Halu kan, saya dulu pernah sama pembimbing asrama yang di sana. Kira saya itu dulu sama yang di Citep Kecilin tuh naik di Gunung Halu. Dingin nggak? Ya rasanya kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah dalam pemilihan masyarakat saya bukannya apa ya, saya dalam jalannya itu enggak istilahnya katanya tuh remblong lah itu. Jadi tetap bisa kontrol gitu Ya ya? jalannya enggak jalannya tuh maksudnya enggak ada was-was gitu nurun atau naik gunung gitu. Saya mah bukannya apa, dari santai-santai saja gitu. Jadi kita tuh diajarin cara pendamping awas istilahnya. Ada pendamping awas. Nah, ada OM tersendirinya, belajar di sekolah, ada tata cara memakai tongkat, tata cara pendamping awas itu ada juga. Tapi kalau misalnya sejalannya itu lurus, di pendamping awas juga kan bisa lepasin kita suruh jalan di depan, mereka yang di belakang awasin gitu dari belakang. Oh, jadi tetap ada yang ngawasin gitu ya? Kayak kemarin ke Gunung Halu tuh kayak gitu, jalan menurun mereka lihat dari belakang, saya jalan di depan gitu kayak gitu. Oh. Tapi pernah nggak sih kalau misalkan lagi jalan tiba-tiba jatuh atau nggak tahu ternyata itu tuh ada lubang atau apa gitu, tajam atau apa? Kalau itu saya sering kejeduk tembok, tiang gitu. saya sangat rajanya itu nabrak kayak gitu. Oh, jagoannya ya. Nah, kalau untuk jatuh-jatuh sih saya belum pernah, cuman sekali aja. Lagi lari-lari kan akhirnya ada lubang, jatuh di situ. Tapi kamu salahkan lubangnya apa salahkan diri kamu gitu? Saya nggak salah-salahin siapa-siapa, hanya bilang Allahu Akbar. Nah, Ada ucapannya. kan ada yang jatuh Berarti kalau jalan-jalan yang yang dirasa itu kayak suasananya, udaranya gitu ya? Ya dalam kita juga bisa pakai feeling gitu, kayak gitu. Jadi tunanetra itu walaupun nggak pakai.
Oke, itu dia sekilas tentang Panti Titian Bangsa di Cimahi, Bandung. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk semua keluarga besar Wiridan Singapura yang telah mendonasikan rezekinya untuk anak-anak panti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan juga melipat gandakan apa yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir. Allahu akbar.